Mohon Tuhan pilihkan jalan yang ku tempuh. Aku tiada pilihan, hanya mau kehendak-Mu. Jalan yang Kau pilihkan, meski penuh derita, dengan rela ku taat, biar hati-Mu senang. Tuhan jabat tanganku, ingatlah lemahku. Kalau tidak ku mengeluh, betapa ku hidup. Bila Kau jabat aku, tak peduli jalan, apa yang Kau pilihkan, aku selalu rela. Lembah ataupun bukit, asal Kau yang pilih, tentukan ku senangi, yang lain ku tak sudi. Aku berbuat sendiri, sungguh tidak berani. Mohon Kau saja pilih, pasti ku turuti.
Tuhan sisa umurku, mohon Kau yang atur. Senang atau sengsara, turut maumu saja. Sedih menjadi manis bila ini maumu, nikmat menjadi pahit bila Kau tak senang. Tuhan jabat tanganku, ingatlah lemahku. Kalau tidak ku mengeluh, betapa ku hidup. Bila Kau jabat aku, tak peduli jalan apa yang Kau pilihkan, aku selalu rela. Untukku Tuhan pilih, sehat atau sakit, riang atau menangis, jahat atau baik, perkara besar kecil, suruhku memilih. Sungguh aku tak sudi, muliamu ku nanti. Tuhan jabat tanganku, ingatlah lemahku. Kalau tidak ku mengeluh, betapa ku hidup. Bila Kau jabat aku, tak peduli jalan apa yang Kau pilihkan, aku selalu rela. Berita ke-8. 4 hal yang harus diperhatikan oleh orang Kristen. Matius pasal 9 ayat 38. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Markus pasal 11 ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Roma pasal 1 ayat 1 dan 14. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk pemberitaan Injil Allah. Aku berhutang
baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. 2 Korintus pasal 12 ayat 1, 4, dan 7. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Galatia pasal 2 ayat 19b sampai dengan 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 2 Korintus pasal 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Matius pasal 13 ayat 9 dan 52. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Hosea pasal 7 ayat 8. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dalam berita ini, kita mohon Allah membantu kita agar kita bisa nampak jalan yang ditentukan oleh Allah. Kita bisa nampak jalan ini adalah jalan yang bagaimana. Ayat Alkitab yang kita baca di atas cukup banyak. Mungkin ada saudara-saudari yang bertanya, mengapa demikian? Ya, ayat yang kita baca memang banyak dan dari berbagai tempat. Semuanya adalah fakta. Terlebih dulu, marilah kita perhatikan Hosea pasal 7 ayat 8 yang mengatakan, Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Saudara-saudari, dalam pandangan Allah, apapun yang kita kerjakan selalu beraspek dua. Seekor burung memiliki satu pasang sayap agar bisa terbang ke angkasa. Selai rumput juga memiliki dua muka, baru ternyata sempurna. Pintu juga memiliki dua tiang. Segala sesuatu dalam alam semesta ini selalu seimbang. Demikian juga dengan perkara rohani. Ia harus seimbang, sebagaimana ada keseimbangan dalam perkara alamiah. Hosea pasal 7 ayat 8 mengatakan, Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Apakah yang dimaksud dengan roti yang tidak dibalik? Meskipun di antara kita tidak semuanya pernah membuat roti, tapi tentunya setiap orang di antara kita pernah memakan roti. Kalaupun kita tidak tahu bagaimana roti itu dibuat, dipanggang atau di oven, tapi setidaknya kita pernah melihat orang menggoreng tahu atau memasak sayur. Baik itu menggoreng tahu atau memasak sayur, kalau hanya menggoreng satu muka, hanya memasak satu muka, tidak dibalik-balik, tentu hasilnya adalah terlalu matang sebelah dan masih mentah sebelah. Satu sisi menerima panas api terlalu banyak, sisi lain sedikit sekali menerima panas api. Baik menggoreng tahu atau memasak sayur, perlu setiap bagiannya mendapatkan panas api yang sama. Kalau hanya di pihak sini yang terus dipanggang, terus dipanasi, tentu hasilnya adalah bagian sini telah menjadi gosong.
namun bagian lainnya masih mentah. Makanan yang gosong tentu tidak bisa dipandang sebagai makanan, tidak bisa dihidangkan untuk dimakan orang. Dalam berita ini, saya tidak bermaksud membahas bagaimana Efraim bercampur dengan bangsa kafir sehingga menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Yang saya inginkan ialah agar Anda memperhatikan kata-kata roti yang tidak dibalik. Ini merupakan satu prinsip dalam penempuhan hidup kita yang Allah berikan kepada kita. Orang yang terlalu menitik beratkan sesuatu itu sama dengan roti yang tidak dibalik, hanya membiarkan satu muka yang dibakar api. Memang bisa membuat bagian muka itu yang matang, tetapi jika tidak membalik sehingga rata terbakar, barang itu tidak berarti matang, malah menjadi tidak ada gunanya. Hal yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ialah seimbang dalam kedua aspek. Saya akan mengambil beberapa contoh untuk memperlihatkan kepada Anda dalam penghidupan orang Kristen. Jika kita terlalu menekankan suatu perkara, itu sama dengan roti yang tidak dibalik. Ada banyak hal dalam penghidupan orang Kristen yang merupakan roti yang tidak dibalik. Ada orang terlalu memperhatikan kerohanian pribadi, individual, dan mengabaikan kerohanian bersama, korporat. Orang yang demikian sama dengan roti yang tidak dibalik. Ada orang yang terlalu memperhatikan keadilan tanpa kasih karunia sedikit pun. Orang yang demikian sama dengan roti yang tidak dibalik. Bersikap adil itu benar, tetapi melulu memperhatikan segi keadilan dan melupakan aspek kasih karunia, ini sama dengan roti yang tidak dibalik. Ada orang khusus menjadi orang yang baik, sangat baik memperlakukan orang, tapi sedikit pun tidak memiliki prinsip keadilan, sama sekali tidak mau mendidik, mendisiplinkan orang. Ini berarti terlalu menitik beratkan kasih karunia, sama sekali tidak memperhatikan aspek keadilan. Orang ini juga sama dengan roti yang tidak dibalik. Ada lagi orang yang sangat memperhatikan kebenaran yang objektif, namun mengabaikan pekerjaan Roh Kudus di dalam manusia. Orang ini juga sama dengan roti yang tidak dibalik. Ada juga orang yang terlalu menekankan kebenaran yang subjektif, tidak begitu memperhatikan karya yang telah Kristus rampungkan di kayu salib. Orang demikian juga sama dengan roti yang tidak dibalik. Hal-hal yang merupakan roti yang tidak dibalik ini sangatlah banyak, tetapi berhubung terbatasnya waktu, saya hanya mengambil beberapa contoh di atas. Tidak ada satu kebenaran pun yang boleh kita perhatikan secara berlebihan. Harus seimbang, harus memperhatikan setiap aspek. Ada dua hal dalam Alkitab yang harus kita ketahui. Pertama adalah fakta, kedua adalah prinsip. Fakta yang terbentang di sini perlu kita percayai. Prinsip yang terdapat di sini perlu kita taati. Banyak orang hanya memperhatikan fakta, namun mengabaikan prinsip. Orang demikian sama dengan roti yang tidak dibalik, yang hanya membakar satu muka. Banyak orang yang hanya menekankan prinsip, selalu membicarakan ketaatan, tidak menekankan fakta yang telah dirampungkan oleh Kristus. Orang demikian juga sama dengan roti yang tidak dibalik, yang hanya membakar satu muka. Semua penekanan yang berat sebelah ini akan membuat penghidupan orang Kristen menjadi menyimpang, tidak bisa mencapai satu tahap yang sempurna. Di sini, saya minta kita semua memperhatikan, kita harus menjadi orang Kristen yang beraspek 4. Jangan menjadi roti yang tidak dibalik. Saya tidak dapat mengutarakan semua keadaan yang merupakan roti yang tidak dibalik. Saya hanya menyinggung beberapa. Sekarang yang akan saya bahas adalah bagaimana kita baru bisa menjadi orang Kristen yang beraspek 4. Di samping kita melihat bagaimana firman atau perintah Tuhan, di samping itu kita melihat bagaimana teladan yang diberikan oleh Paulus. Keempat kitab Injil memperlihatkan kepada kita perintah Tuhan. Surat Rasuli Paulus menampakkan pengalaman Paulus kepada kita. Isi mata tua apa saja sih?
Nah, beberapa kondisi mata tua yang biasanya dialami untuk mereka yang sudah berada di usia 40 tahun ke atas yang tentunya mengganggu penglihatan mata kita adalah yang pertama, presbiopia. Bagaimana gejalanya? Gejala yang kita alami biasanya kesulitan untuk membaca dekat. Biasanya kita akan mulai memajukan objek bacaan supaya kita dapat melihat dengan lebih baik. Nah, kondisi ini pasti akan dialami oleh semua orang di atas usia 40 tahun. Kemudian kondisi berikutnya adalah katarak. Katarak pun akan dialami oleh semua orang, yang membedakannya hanyalah kapan. Nah, katarak ini pun dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, katarak senilis yang memang karena faktor usia. Dan katarak-katarak lainnya di luar katarak senilis atau yang dipengaruhi oleh usia. Nah, tandanya apa aja ya? Tandanya itu yang pertama, penglihatan mulai buram seperti tertutup awan-awan. Kalau sudah mulai ada tanda-tanda seperti ini, disarankan untuk mulai cek ke dokter. Apakah betul penyebabnya katarak atau ada penyebab lainnya? Yang ketiga adalah penyakit age-related macular disease, yaitu penyakit yang berhubungan dengan makula yang biasanya dialami oleh mereka-mereka yang sudah usia di atas 50 tahun ke atas. Gejalanya apa saja? Yang pertama, biasanya kita kesulitan melihat objek dalam posisi yang sentral. Jadi bayangan sentralnya itu terganggu, seperti ada yang bengkok-bengkok seperti itu. Nah, kalau sudah mulai ada gejala seperti itu, atau misalnya keluhannya saya tidak bisa melihat objek dengan jelas, khususnya di bagian tengah. Nah, itu sebaiknya sudah mulai diperiksakan ke dokter karena ada pemeriksaan lanjutan yang harus diperiksa. Semakin cepat pemeriksaan tersebut dilakukan, tata laksananya juga akan lebih tepat, lebih cepat, sehingga prognosis atau penglihatan nantinya jika butuh tindakan akan jauh lebih baik. Dikutip dari American Academy of Ophthalmology, ada beberapa tips yang harus kita perhatikan. Tips yang pertama, keep your health systemic check. Artinya, kita harus rutin memeriksakan kesehatan sistemik kita. Kenapa? Karena faktor usia di atas 40 tahun itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan mata. Contoh yang sederhana adalah tekanan darah dan gula darah. Kedua kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pada mata kita, yaitu hipertensi retinopati dan diabetik retinopati. Yang kedua adalah kondisi dry eye atau mata kering. Jadi di usia 40 tahun ke atas, mata kita sudah mengalami penurunan fungsi kelenjar. Hal itu yang utamanya menyebabkan dry eye atau mata kering. Apa saja sih gejala mata kering? Yang pertama, sensasi benda asing. Kemudian yang kedua, kadang-kadang mata mulai berair. Kemudian yang ketiga, terkadang mata seperti ada benda asing atau mengganjal. Nah, tanda-tanda seperti itu merupakan salah satu gejala dari dry eye. Terkadang juga disertai dengan rasa gatal. Nah, apa saja sih yang perlu kita perhatikan untuk tidak menambah dry eye itu sendiri? Yang pertama, kita harus perhatikan apa saja obat-obatan atau suplemen yang kita konsumsi sehari-hari. Karena ada beberapa suplemen tertentu atau obat-obatan tertentu seperti obat-obatan psikoterapi yang bisa menyebabkan mata kering kita akan bertambah berat. Kemudian, apakah kita pengguna lensa kontak atau tidak? Karena penggunaan lensa kontak itu sendiri juga akan menginduksi mata kering. Kemudian yang ketiga, perhatikan aktivitas di luar ruangan. Jadi paparan terhadap debu, kemudian sinar matahari itu juga akan memperberat gejala mata kering kita. Kemudian aktivitas sehari-hari seperti berada di depan screen time yang cukup lama, yang dimana akan menurunkan refleks berkedip kita sehingga akan menginduksi dry eye. Nah, beberapa cara atau suplemen yang bisa kita gunakan untuk membantu meredakan mata kering ini diantaranya adalah menggunakan suplemen omega 3. Kemudian kita juga boleh rutin memperhatikan kebersihan kelopak mata kita dengan melakukan
kompres hangat kepada kedua mata dan melakukan masas pada kedua kelopak mata kita. Dan yang terpenting adalah rutin melakukan pemeriksaan mata kita. Apakah kondisi mata kita dalam keadaan baik dan bersih. Kemudian yang terakhir, kita bisa bantu dengan menggunakan lubrikasi artificial tears yang sekarang sudah banyak beredar dan dijual dimanapun. Yang terakhir adalah kita harus tetap berolahraga, karena dengan berolahraga akan membuat kondisi sistemik kita berada dalam kondisi yang prima. Dan selain itu, kita juga harus memperhatikan jam tidur kita. Kemudian perhatikan apa saja yang kita gunakan sebelum tidur. Contohnya adalah barang-barang elektronik seperti TV dan handphone mungkin sebaiknya dimatikan dan kita menghindari jauh-jauh dari barang-barang elektronik tersebut, karena paparan sinarnya mungkin akan mengganggu pola tidur kita, yang juga nantinya akan berpengaruh pada kualitas tidur kita. Oke, jadi kesimpulannya, ketika kita sudah mencapai usia 40 tahun, jangan juga melupakan kesehatan mata. Selain kesehatan tubuh kita, mata adalah organ yang penting sekali untuk dijaga. Jadi, tetap periksakan kesehatan mata dan melakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter mata.